pagi Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Pagi ini saya akan mulai membuat tugas yang kedua dari keamanan jaringan, di mana kita ditugaskan untuk membuat IP security site to site, di mana pada prinsipnya adalah kita akan mengirimkan satu paket dari PC yang sini, PC 0 ke PC 1, tetapi akan di encrypt lebih dulu di R1 ini, kemudian melewati router yang public, kemudian masuk ke R2 di sini, lalu di decrypt, dan kemudian baru pesannya disampaikan ke PC 1. Jadi ketika dia berada di lingkungan luar atau lingkungan publik, paket atau pesan yang dikirim dari PC 0 ini tidak dapat dibaca atau diakses oleh orang yang tidak berhak. Jadi dapat ditingkatkan keamanannya sehingga tidak mudah ditembus atau dibaca oleh orang luar. Jadi ini sebetulnya adalah satu tunnel atau satu jalur yang mengalami pengamanan di sebelah sini, kemudian di sebelah sini dibuka kembali dan dikirimkan ke tujuan. Nah, itu adalah idenya. Nah, kemudian di dalam buku pedoman itu saya sudah praktekkan dan mengalami kegagalan, mengalami banyak ketidaksesuaian dengan kondisi topologi yang ada di sini. Jadi saya sudah menyesuaikan, diantaranya adalah, jadi ini saya sarankan buat teman-teman untuk selalu mengecek tidak semua yang di buku pedoman itu sesuai atau benar sesuai dengan kondisi yang yang sesungguhnya gitu ya. Jadi diharapkan teman-teman mahasiswa ini juga nanti mengecek kembali. Jadi diantaranya adalah IP ini sudah saya sesuaikan 192.168.10.0 ini sudah saya sesuaikan. Dan yang paling penting adalah di sini R2 description VPN connection to R2. Nah, lalu di sini description VPN connection to R1. Jadi kalau di buku pedoman di sininya justru R3 tidak ada sangkut pautnya. Sebenarnya di sini saling membalas R2 ke R1. Jadi itu yang saya revisi. Kemudian set peer 172.16.20.2 ini juga saya koreksi. Dan kemudian ini interface S0/3/0 ini di pedoman /00 semua. Nah, ini juga crypto exec MP key rahasia ini saya rubah. Ini bisa bermacam-macam ya. Bisa Cisco, yang kalau di pedoman Cisco yang di sini adalah 172.16.20.2. Di sini juga 172.16.20.2. Ini angka apa? Ini adalah yang di sini. Saya sudah tuliskan labelnya. Jadi port yang di sini adalah port DR2. Jadi set peer adalah mengarahkan Isaac M ini mengarahkan ke router di R2, yang mana IP-nya yang dibuka adalah yang digunakan adalah 176.16.20.2. Sebaliknya juga di sini 176.16.10.2. Di sini adalah yang punyanya
R1. Jadi router ini punya dua IP, di mana yang satu digunakan untuk jaringan privat 192.168 ini adalah untuk jaringan privat, yang 172.16.10 untuk jaringan publik, sama juga dengan yang di R2. Oke, kita sekarang mulai. Kita harus pastikan dulu bahwa R1 ini PC 0 ini sudah terkoneksi ke jaringan. Kita akan ping 192.168.20.10. Satu akan RTO. Nah, yang 3 akan berhasil. Kita ulangin lagi. Sekarang reply semua. Nah, oke. Sekarang akan kita mulai untuk setting R1 terlebih dahulu. Kita buka CLI, kita masuk ke enable, kemudian config day. Nah, baru kita masukkan satu persatu license boot. Yes. Kemudian copy running, kita keluar dulu. Kita kopikan ke dalam startup-nya. Oke, sudah. Lalu kita reload lagi. Reload. Yes, dia akan memuat ulang tadi hasil kopian kita yang kita masukkan ke startup configuration tadi. Oke, kita masuk lagi ke adminnya, kemudian config. Nah, sekarang kita bisa tadi sebetulnya bisa kita show version ya, tapi pasti akan kita coba dulu exit. Di sini kita bisa show version. Nah, ini kita cek sebetulnya sudah masuk ya, security K9 evaluation. Kemudian kita masuk ke config T. Nah, lalu kita buat akses limitnya. Jadi ini ada batasan jaringan apa aja yang boleh melewati encryption. Nanti dibatasi di sebelah kiri 168.10.0 dan sebelah kanan 168.20.0. Maksudnya dari sebelah kiri ini jaringan yang sebelah sini itu 10.0, sebelah kanan 20.0 ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke R1, enter. Sudah masuk. Kita masuk ke crypto mapnya. Nah, ini sudah masuk ke config SXM nya, artinya sudah masuk ke software encryption. Baru kita masukkan software encryption apa saja yang kita perlu masukkan, yaitu encryptionnya kita pakai gunakan encryption ES ya. Nah, ini pre-share, kita buat grupnya, grup 2. Nah, kemudian ini adalah yang tadi kita arahkan ke, kita exit dulu, kita arahkan ke router 2 di jaringan publiknya, masukkan. Lalu sampailah kita pada tahap yang kedua,
fase kedua untuk memasukkan settingan kriptonya. Nah, tadi saya agak berbeda sedikit, tapi tidak apa. Di sini saya ini kan rahasia. Yang penting adalah di sisi kanan, di sisi yang R2-nya harus sama persis seperti ini. Kemudian kita sampai di sini. VPN connection, CryptoMap, VPN map 10, ya kita sampai di connection to R. Nah, ini yang penting adalah masuk ke R2. Set peer maksudnya peer itu adalah komputernya ya, komputer atau peer atau ujung yang akan kita bidik adalah router 2 yang dimana IP-nya adalah 20.2. Nah, kemudian kita setting, kemudian match address. Ini address yang kita masukkan tadi. Exit. Nah, kemudian exit, kita ketik saja exit. Interface, ini interface-nya kita masukkan. Ini yang kita rubah karena di pedoman adalah S0000. Nah, kemudian kita on kan ketika settingannya sudah kita masukkan semua. Ini kita on kan, yang tadinya dalam kondisi off. Nah, sekarang sudah menjadi on. Nah, ini R1 selesai. Kita akan tutup saja dulu supaya nanti tidak bingung dengan kita masukkan ke R1 lagi, padahal kita mau setting yang R2. Nah, R2 juga sama, kita masuk ke enable config. Config kita akan install dulu. Kita akan masukkan dulu license boot, yes, kemudian N, kemudian kita kopikan ke dalam startup-nya. Nah, setelah kita kopikan, kita reload. Dia akan mematikan shutdown lalu merestart mesinnya kembali, mesin virtualnya di dalam. Nah, itu akan restart kembali. Nah, kita bisa lihat versinya apabila sudah benar. Show version. Yang kita harapkan adalah sudah masuk dalam security K9. Nah, betul, itu sudah ada security K9. Kemudian kita masuk lagi, kita bisa setting, kita masukkan settingannya. Nah, ini adalah kebalikan dari yang pertama tadi. Nah, apa yang kita masukkan di sini di R2 harus sama persis dengan di R1. Oleh karena itu saya membuat ini, yang membuat praktek atau percobaan saya menjadi berhasil karena ini saya masukkan dalam Excel sehingga saya bandingkan di sini harus sama semua. Sebelah kiri itu di R1, di sebelah kanan R2. Nah, apa yang di block files ini adalah tentu yang berbeda. Ini pasti berbeda. Yang sebelah kiri adalah mengarah ke
20.0 atau jaringan di sebelahnya, yang sebelah kanan mengarah ke kiri dibalik. Jadi yang ini tentu beda, tapi semuanya sama. Yang lainnya ini mengarah ke R2, ini mengarah ke R1. Nah ini ke R2, ini ke R1, dan ini juga 20.2 ke router 2, ini mengarah ke router 1. Yang lainnya semuanya harus sama. Oke, kita teruskan. Permitnya sudah kita masuk ke mesin XM-nya. Di sini akan kita setting encryption-nya, jenisnya adalah AES. Kita masukkan pre-share, kemudian grup 2 exit, kita ketik saja exitnya, cepat exit. Nah ini kita masukkan ke settingan password dan routernya. Passwordnya harus persis sama dengan yang R1 tadi, agar dia saling bisa berkomunikasi. Jadi ada key-nya rahasia, saya masukkan di situ. Ini adalah setting lanjutan. Kita masuk ke SXM kembali. Nah ini sudah harus dikonfigur dulu. Ini adalah konfigurasi yang kita lakukan. Di sini dikatakan this new crypto map will remain disabled until appear has been configured. Nah ini akan kita konfigur. Nanti ketika sudah konfigurasi, dia akan kita bisa on kan, dan nanti menjadi valid dan jadi on. Nah set peer, masuk VPN set, match address yang kita masukkan daftar addressnya tadi, exit, interface-nya kita masukkan, kemudian kriptonya kita hidupkan, kripto kita hidupkan on. Oke. Nah ini sekarang sudah di dua sisi sudah kita setting dua-duanya. Sekarang tiba saatnya kita akan mencoba mengirim paket. Jadi di sini akan kita ketikkan show crypto, verifikasi hasil konversi APSEC, kirimkan dari PC 0 ke PC 1 menggunakan ping, verifikasi paket terkirim secara terperinci menggunakan perintah berikut di R1. Terlebih dahulu kita akan ping dulu PC 0 ping 192 seperti yang di atasnya, tapi sekarang bedanya adalah itu sudah melalui encryption. Kita harapkan dia bisa terping di sini. Untuk yang pertama biasanya kondisinya RTO terlebih dahulu, request timeout. Nah itu sudah masuk. Kita ulangi lagi. Yang dua masuk. Nah yang kedua sudah lebih lancar dari yang pertama tadi. Nah selain ping kita juga bisa coba mengirim email dalam bentuk sederhana dari sini ke sini, ke sebelah kanannya. Nah di sini successful. Nah kita akan coba cek di R1 apakah di sini show crypto. Oh ini kita belum exit sini ya. Oh kita harus exit dulu sini ya.
Nah, ini kita bisa baca PKTS Encaps 8, di enkapsulasi artinya dibungkus 8, di packing kemudian dikirim. Nah, di encryptnya 8, kemudian decrypt 7, di decrypt 7. Jadi tadi yang setelah di encrypt, setelah di encaps, di sini di decrypt dibuka, dan kemudian di decrypt 7. Jadi ini sudah berjalan, sudah sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan di dalam pedoman. Di dalam pedoman ini di garis, dikotakin gitu ya. Kita akan screenshot saja untuk laporan, nanti akan kita kirimkan ke sebagai laporan ya. Dengan demikian saya akhiri rekaman ini. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Selamat siang.